Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin ya mujibas sailin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya patut kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan pada kita nikmat yang banyak, yang dipastikan kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Karenanya yang terbaik buat kita adalah terus meningkatkan rasa syukur, meningkatkan kualitas syukur. Dan sebenarnya sekalipun kita sudah merasa banyak bersyukur pun sebenarnya itu tidak akan pernah melampaui melebihi nikmat-nikmat yang kita terima. Karenanya bersyukur menjadi perkara wajib yang setiap saat harus kita lakukan per kita dapat nikmat. Salawat serta salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'in. Dan semoga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan yang kita damba-dambakan Allah curah limpahkan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ya, itu bab ke-92 ya, tentang babul waqari was sakinah. Bab tentang tampil wibawa dan tenang ya. Setelah kita menyelesaikan bab sebelumnya, yaitu tentang memberikan mau'idhah secara wajar, sedang, enggak berlebihan ya. Nah, sekarang juga masih berkaitan dengan masalah adab nih ya. Penting kita ketahui para ikhwan sekalian. Dan tadi dibacakan Quran surat Al-Furqan ya, seperti juga yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Shalihinnya, di mana beliau menukil satu ayat surah Al-Furqan ayat 63 ya. Dan tadi dibaca dari 63 sampai 67 ya para ikhwan ya, sampai 67. Baik para ikhwan sekalian, ayat yang dibaca tadi sebenarnya adalah merupakan ayat yang menerangkan sifat-sifat orang yang menjadi pengabdi Allah, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan keridhaan dunia akhirat ya, yang akan mendapatkan keuntungan keridhaan dunia akhirat ya, seperti disebut dalam ayat yang ke-75 sampai 77 tuh. Jadi sifat-sifatnya di situ disebut ada 9 sebenarnya ya, 9. Nah, karena tadi dibaca dari ayat 63 sampai ayat 67, berarti baru ditampilkan 4 ya, 4 sifat ya. Hamba-hamba Allah, pengabdi-pengabdi Allah yang akan mendapatkan apa tadi Pak? Keridhaan dunia akhirat. Baik para sekalian, singkatnya ya dari ayat tadi, karena nanti kita akan masuk ke hadis-hadisnya ya. Dan kayaknya hadisnya nggak banyak ya Pak, cuma satu ya, cuma satu. Satu atau dua? Satu ya, cuma satu.
Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ya, ibad ini jamak pada abdun, ya, jamaknya ibad. Ada dua macam bentuk jamak taksir, ya, dari kata abdun. Pertama ibadun, kedua abidun di Quran, ya Pak. Jadi sama artinya, ibadun dengan abidun sama. Itu bentuk jamak taksir yang tunggalnya abdun tadi. Hanya perbedaannya di sisi makna. Ini penelitian para ahli tafsir, ya. Jadi kalau abdun hamba dengan bentuk jamaknya ibad, itulah hamba-hamba yang baik, yang solih, ya, yang baik. Atau hamba-hamba yang memang belum baik tapi mau baik, itu pakainya ibad. Tapi kalau pakainya abidun, itu hamba yang tidak baik, bukan yang solih tapi yang salah, ya. Itu kalau pakainya abidun. Nah, di sini berarti memang hamba-hamba yang baik, ya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah, pengabdi-pengabdi Allah, ya. Jadi Ar-Rahman ini adalah nama lain daripada Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya yang jumlahnya berapa, Pak? 99, ya, biasa disebut di Quran dengan Asmaul Husna. Jadi ketika kita menyebut Ar-Rahman, itu berarti Allah. Makanya ibadur rahman berarti hamba-hamba Allah, ya. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ya. Gitu. Nah, siapa gerangan hamba-hamba Allah ini? Karena banyak orang mengaku hamba Allah tapi nyatanya bukan hamba Allah. Masih hamba setan, hamba nafsu, nafsu macam-macam, entah nafsu jabatan, nafsu seksual, nafsu makan minum, nafsu apanya, nafsu marah, lalu ngakunya hamba Allah, tapi nyatanya bukan pemuja-pemuji Allah, tapi pemuja nafsu. Kata Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat Muhammad, banyak orang menjadikan nafsu sebagai Tuhan-Tuhannya. Makanya Allah memberikan kriteria seperti apa gerangan pastinya sebagai hamba Allah itu. Di sini ada 9 sifat, ya. Cuman tadi kita baca sampai 67, ya Pak. Berarti belum 9, nanti dapatnya cuma 4, ya. Nanti terusin sendiri, ya. Nah, dari sifat-sifat hamba Allah yang mengaku hamba Allah itu, yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu orang-orang yang yamshuna, mereka berjalan, ya. Yamshuna itu di kata masa, yamshi, tamasya, jalan-jalan. Kita sering ngomong tamasya, ya Pak. Tamasya jalan-jalan. Loh, ya. Ya, tamasya kan jalan-jalan. Bahasa Quran itu. Ya, jalan-jalan tamasya. Ya, bahasa Arab masya yamsi, ya, yamsi, yamsuna, ini bentuk apa? Ya, yamsi jadi yamsuna bentuk af'al khamsah. Ya, kalau nggak percaya nama kan Maksud Halim tuh, ya. Yamsuna ini bentuk af'al khamsah dari fiil-fiil yang 5, yamsuna, ya. Mereka berjalan, ya, berjalan alal ardi, di atas bumi, di permukaan bumi, haunan, ya. Haunan itu rendah hati, ya. Haunan rendah hati, artinya tidak menyombongkan diri, karena ini memang dilarang. Wala tamshi fil ardi maroha, kata Allah dalam Quran surah Isra, ya. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, angkuh, ya, membusungkan dada, jalan celelean. Tahu celelean, Pak? Petentang-petenteng gitu, ya. Nah, itu namanya maroha, ya. Atau mukhtalan fakhuro, sama itu, ya, sok gagah, gemagah. Berarti memang enggak gagah. Enggak gagah kan? Itu namanya mukhtalan fakhuro. Mukhtalan itu artinya ya kayak kuda yang biasa menampakkan dadanya gitu, ya, seperti itu. Mukhtalan itu khail. Itu tampilan kesombongan. Nah, hamba Allah haunan, dia rendah hati. Berarti nggak pernah merasa paling, Pak.
Nggak pernah paling gagah, paling hebat, paling tinggi, paling nggak ada. Nah, karena paling itu adalah kesombongan. Itu definisi yang diberikan oleh Nabi. Al-kibaru batul haq wagom tunas. Sombong itu melahak dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Nah, jadi orang haunan nggak pernah menyombongkan dirinya, nggak akan merendahkan orang lain dengan apanya pun yang dia miliki. Dia punya ilmu nggak dipakai untuk merendahkan orang yang awam. Dia ahli ibadah tidak merendahkan orang yang belum ahli ibadah. Dia orang yang soleh tapi nggak pernah merendahkan orang yang salah. Makanya wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila menyapa mereka orang yang haunan tadi, orang yang rendah hati tadi, siapa yang menyapa? Al-jahilun. Hei Pak, hei Bu, hei Mas, hei Bang. Qalu, disambut dengan salama, dengan ucapan selamat. Gak menyinggung perasaannya, walaupun dia mungkin orang awam. Gak menyinggung perasaan hatinya, walaupun dia orang mungkin sedang dalam lumpur kemaksiatan. Disapa, disambut dengan apa? Penuh mesra, salaman. Ini ibadur rahman. Siapa tadi Pak? Hamba-hamba Allah yang pengasih. Jadi tampil sebagai orang yang berwibawa, rendah hati, ya, tidak menyombongkan diri dan menganggap ya yang lain adalah ya, hamba-hamba Allah juga. Tidak merendahkan dengan segala potensi yang dia miliki. Jadi kalau kita merasa tinggi kemudian pakai untuk merendahkan yang rendah, itu namanya sombong. Merasa berilmu merendahkan orang awam berarti sombong. Merasa kaya merendahkan orang miskin berarti sombong. Nah, merasa populer, terhormat, kemudian apa? Menganggap remeh orang-orang yang kalangan apa? Rendahan, itu juga kesombongan. Ini satu, ya, satu. Dan sombong ini membuat yang bersangkutan diharamkan masuk surga. Pak, sombong ini membuat yang bersangkutan diharamkan masuk surga. Sekecil apapun, ya, seberkas pun kesombongan. Karena sombong itu adalah haknya Allah, ya bukan makhluk, gitu ya. Itu. Yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan orang-orang yang yabituna, mereka yabituna, Mbak. Kita sering ngomong mabit, apa mabit? Melewati waktu malam, ya, nginep. Nah, itu nginep. Mabit di Mina, berarti nginep di Mina. Ketika orang mau apa namanya? Mau wukuf di Arafah, nah dia malam tanggal 9 dia di Mina, itu namanya mabit, mabit di Mina. Kemudian selepas dari Arafah, malam tanggal 10 di Muzdalifah nginep juga, mabit juga di Muzdalifah, itu namanya mabit. Nah, nginep ya, jadi melewati waktu malam. Itu. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang yabituna, mereka melewati waktu malam li rabbihim, untuk Rabb mereka, sujadan, dia sujud, wa qiyaman, dan dia berdiri menghidupkan malam. Untuk apa, Pak? Untuk apa, Pak? Bu? Untuk apa? Ya qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Bahasa Qur'annya tahajud juga nama lainnya tuh. Itu kalau di sini tadi sujada wa qiyamah, ya qiyamul lail. Kalau di surah Al-Isra disebut tahajud. Tahajud itu artinya apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan sebagian dari malam bertahajudlah. Di tahajud itu asal kata apa? Jahada, yang artinya adalah tidur. Tapi dengan tahajud berarti dia begadang, melek artinya.
Begadang. Jadi tadi sujada wa qiyaman. Jadi mananya dengan tahajud tadi begadang, dia melek, tapi bukan begadang. Kalau begadang kan terkesan apa, Pak? Oh, ya. Hura-hura gitu ya. Makanya melek, dia melek. Di tahajud artinya dijaga, tahajud artinya jaga. Lawannya jahada yang artinya apa namanya? Tadi artinya tidur tadi ya, artinya tidur itu. Nah, ini satu-satunya, Pak, satu-satunya ibadah sholat sunnah yang disebut Quran berkali-kali. Ini tahajud, qiyamul lail, ya. Di sini tadi surat Al-Furqan, ada Al-Isra, ada surat Al-Muzammil, ada apa lagi, Pak? Di Al-Qiyamah kalau nggak salah ya, Al-Qiyamah, dan itu. Nah itu tentang tahajud. Saking pentingnya tadi. Kenapa penting? Asa ayab asa kalau buka maqamam mahmuda, ya. Asa yang suka diartikan semoga. Ini bukan semoga, pasti, Pak. Pasti. Pasti Allah akan membangkitkan kamu nanti di makom yang terpuji. Kedudukan yang terpuji itu jalaran kita tadi. Selalu menghidupkan waktu malam qiyamau, sujada wa qiyamah. Sujud dan menghidupkan. Artinya dengan kita sholat tahajud, zikir-zikir. Makanya termasuk zikir yang paling afdol, utamanya istighfar, itu di waktu sahur. Ya, Quran surat apa? Ali Imran 17. Al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Bangun malam di sela-sela tahajudnya, antara salam ke salam berikutnya, dia beristighfar di waktu itu. Nah, ini pasti tadi ya, asa ayab asakaru buka makom mahmuda. Jadi makom yang terpuji itu kita raih dengan kita terus ya. Makanya dan ini termasuk ibadah nafilah tadi, Pak. Nafilah itu tambahan. Dan Nabi, Pak, Nabi itu wajib tahajud. Kita sunnah muakkad. Ya, jadi jangan sampai tidak. Pak, kan ini ciri, Pak. Ini ciri loh, Pak. Ini ciri. Ciri yang kedua ini ciri. Yang namanya ciri itu ya sesuatu yang melekat. Jadi benar-benar yabitun tadi, Pak, bentuknya apa? Kata kerja mudhari, kata continue, Pak. Jadi bukan ahyanan, bukan kadang-kadang, bukan mut-mutan, bukan sekali, tapi yang benar yabitun itu berarti ya selalu. Itu. Makanya Pak, seminim-minimnya paling tidak, Pak, 2 rakaat tahajud. Seminim-minimnya. Dengan 1 witir. Witir jangan sampai tidak dibawa. Paripin walaupun cuma 1 gitu ya, walaupun 1. Nah, hari ini ya subhanallah ya, kita untuk bangun malam itu banyak mendukung. Di antaranya ada alarm ya, kita punya handphone apa segala macam. Selain kita juga mungkin mesen ke anak, ke istri gitu ya, Pak. Seperti itu. Nah ya kan? Itu. Jadi ini penting karena sifat tadi ya. Jadi selalu menghidupkan waktu malam untuk sujud dan sujud wa qiyaman. Sujud dan berdiri berarti menghidupkan malam tadi ya, untuk zikir-zikir. Termasuk Nabi juga minta porsi yang banyak, Pak, untuk selawat di waktu-waktu ini ya, selawat pada Nabi itu minta porsi yang banyak selain tadi istighfar ya, istighfar. Kemudian ya, ketika tahajud ada doa yang langsung Allah ajarkan pada kita, Pak. Doa tadi apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Waqul, perintah, Pak. Doalah kamu. Perintah. Jadi perintah Allah yang pasti Nabi juga melaksanakan. Manakala kita laksanakan, Pak, pasti dapat pahala. Walaupun mungkin doa-doa ini kita merasa belum dikabulkan. Mungkin merasa belum dikabulkan, tapi karena perintah dan kita laksanakan, pasti dapat pahala. Oh iya kan? Kan perintah Allah. Nabi juga mencontohkan. Jadi walaupun mungkin merasanya belum dikabulkan, tapi kalau kita ngelihat materi isi doanya luar biasa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Jadi gambaran orang ini sedang berada di luar, Pak. Di dalam lumpur kesengsaraan, di dalam kesulitan yang hebat,
pokoknya dalam keadaan sangat-sangat luar biasa menderita, minta pada Allah supaya segera dientas, diangkat dari lumpur kesengsaraan tadi, dan dimasukkan ke tempat yang sidqin, nggak sekedar tempat yang baik dalam segi apa? Mungkin ini tempat basah kata orang sekarang ya Pak. Tempat basah itu biasanya tempat apa Pak? Oh banyak hasilnya, bukan comberan bukan ya? Kan comberan basah itu? Oh bukan, banyak hasilnya. Comberan juga basah, comberan. Nah, itu. Bukan sekedar itu, ya. Karena ternyata kalau disebut Bang Adi tadi tempat basah, tempat yang banyak sumber penghasilannya, sekarang banyak yang begitu. Tapi ladang korupsi, melakukan itu. Tempat yang gampang untuk bohong, tapi emang hasilnya gede, gitu kan? Jadi jangan, banyak Pak, seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi tempat masuk yang benar. Berarti situ memang kita yang pengen supaya dimasukkan ke lingkungan komunitas orang-orang ahli hak, ahli kebenaran, ya. Bukan sekedar komunitas yang tadi bisa kita mendulang keberhasilan materi, tidak. Gitu. Dan sebaliknya, wakhrijni mukhraj sidqin, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Jadi gambarnya orang sedang terjebak di dalamnya nih Pak, yang dengan lumpur kekeruhan yang mungkin hitam pekat luar biasa di situ. Bukan cuma masalah nggak ada kemaslahatan, mungkin juga kemaksiatan di situ Pak. Seperti itu. Nah, sedang terjebak dalam lingkaran setan kira-kira seperti itu. Wakhrijni, keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Itu. Ini doa luar biasa. Jadi kalau malam itu pakai untuk tahajud pas, apa sih tadi untuk munajat, ngadu pada Allah. Kalau sekarang saya ini dalam keadaan sedang terhimpit oleh masalah apa aja, munajat, ngadu pada Allah. Gitu, tepat itu Pak. Dalam suasana yang hening, hikmat, khusyuk tadi. Nah, apalagi dengan bimbingan doa tadi dari Allah. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untukku pemimpin yang dapat menolong. Pak, pemimpin yang dapat menolong, bukan pemimpin yang korup, yang apa? Yang hanya getol membuat pencitraan, yang hanya membesarkan diri dan koleganya, hanya membangun dinastinya, bukan yang seperti itu. Tapi pemimpin yang waj'alli min ladunka sultanan nasira. Itu. Ini doa kita. Nah, kalau pemimpin kita seperti itu, nah, khusus dalam intern kaum muslimin, ya imamul muslimin kalau adil, nah, doanya makbul, luar biasa, gitu ya. Makbul. Ini ciri yang kedua, Pak. Apa tadi Pak? Menghidupkan malam untuk sujud dan qiyam tadi ya. Jadi untuk qiyamul lail, untuk tahajud ya, tahajud. Ini penting ya. Jadi enggak mengisi waktu malamnya hanya untuk tidur saja. Ya, kalau ayat lain menyebutkan dia menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, Pak. Dalam ayat lain itu menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Berarti benar-benar dibangun untuk berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan sama Nabi sampai saking lamanya berdiri kakinya, tumitnya bengkak. Pak, ini dilakukan sama Nabi. Keterangan dari Aisyah kan? Aisyah seperti itu. Sampai Aisyah sempat komen ya Rasulullah kok ya ngoyok temen gitu ya. Kok kan dimaksum, dosa yang dulu sekarang maupun nanti sudah diampuni. Kok sampai sholat kakinya, tumitnya Pak sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah. Apa jawab Nabi? Wah Aisyah, emangnya salah kalau saya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi karena syukurnya Nabi bangun malam, ya bahkan Nabi itu bangun malam pernah bukan dari tengah malam, tapi dari awal malam pernah ya Pak. Kalau Quran kan nyuruhnya tengah malam dan kurangin dikit, ya surat Al-Muzammil kan. Tapi Nabi pernah di awal malam. Ini keterangan Aisyah ya. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah ceritakan pada kami kenangan yang paling indah engkau hidup dengan Nabi. Kata Aisyah, kayaknya semua juga indah semua. Enggak ada yang tidak indah hidup sama Nabi. Enggak, ini mah yang paling berkesan. Nah, kalau yang paling berkesan, ya, pernah suatu malam giliran Nabi di tempat saya, ya, tidur di tempatnya Aisyah. Begitu udah
Nabi itu kan kalau pada Isya Pak, kalau nggak ada kegiatan masalah umat langsung tidur. Jadi Nabi memang nggak suka bercakap-cakap setelah Isya, ya, kecuali kalau ada kepentingan masalah kemaslahatan umat, gitu kan. Kalau dia nggak ada, nanti Nabi tidur. Nah, begitu udah tidur mau merapat, tiba-tiba Nabi bilang, ya Aisyah, izinkan saya untuk bangun menghadap Rabbku, untuk sholat tahajud maksudnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sebenarnya saya lebih suka merapat dengan engkau, tapi karena engkau ingin ibadah, saya persilahkan. Sholat itu Pak di awal malam sampai subuh. Masya Allah tuh, ya. Kalau keterangan siapa Khalid bin Walid, 1 rakaat saja ada pernah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, balik Ali Imran. Keterangan siapa lagi? Ibnu Abbas juga sama, Ibnu Abbas, ya. Sampai dia karena bocah sempat mau mundur, ya. Karena batin dia. Begitu Nabi baca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, pikiran mau ruku nanti di ayat ke-100. 14. Pikiran akan ruku di ayat terakhir Al-Baqarah. Ali Imran dibaca. Sampai Ali Imran dipikir akan ruku di ayat ke-200. 14 ke An-Nisa. Dipikir akan ruku di ayat terakhir, nggak tuh balik ke Ali Imran. Dihitung para ulama Pak, itu 1/6 Quran. 1/6 Quran, satu rakaat. Ya? Kita belum kelar ya seperti itu. Bacanya doang loh. Itu. Tapi ya itu luar biasa ya. Karena sahabat Nabi ada yang menghatamkan sekali hatam semalam, ya kan? Sampai Nabi batasi nggak boleh lebih dari 3 hari kan, Pak, Ibu. Kalau kita memang getol baca Quran nggak boleh nggak boleh kurang dari 3 hari. Paham nggak maksudnya? Menghatamkan Quran itu jangan sampai kurang dari 3 hari, Mak. Jadi minimalnya 3 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari seperti itu. Kalau kurang dari 3 hari itu berarti kan waktunya tadi banyak tersita untuk baca Quran, gitu kan. 3 hari. Itu ya. Nah ini Rasulullah SAW. Allah miswab ya, karena memang pada waktu itu Quran juga belum turun semua. Mungkin tadi Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dia jadi mungkin jumlahnya belum sama dengan hari ini. Kan Quran belum turun semua kan? Belum turun semua. Dan itu surat-surat itu turun di Madinah semua itu. Ya kan? Di Madinah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu di Madinah itu. Seperti itu ya. Ini tentang tahajud. Baik, berikutnya yang ketiga, waladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ini ciri yang ketiga. Dan orang-orang yakuluna, mereka yang berdoa, Pak, ini doa ini doa kalau sudah ciri berarti jangan sampai nggak dibaca dalam rangkaian doa-doa kita yang panjang itu. Baca ini. Apa tadi Pak? Robbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Sampai situ. Jangan sampai nggak dibaca. Ini ciri sifat. Diselipkan ini. Termasuk doa yang nanti di ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Termasuk itu, Pak. Ini ciri juga itu doa ini. Nih, ciri juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Itu ayat 74-nya. Itu. Ini doa-doa ini harus selalu kita lafalkan, kita panjatkan. Kan ini ciri. Nah, tadi artinya sekalipun doa itu yang kita panjatkan mungkin rasanya belum dikabulkan, tapi karena itu sudah merupakan ciri, waktu kita melaksanakan kita dapat pahala. Doanya itu udah ibadah, Pak, Bu, ibadah. Karena kata Nabi, doa itu muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi panjatkannya terus. Allahumma srif, apalagi maknanya luar biasa kan? Rabbana srif anna, ya Allah palingkan kami, jauhkan kami. Pak, pakainya ana di sini ya, berarti kita bisa mengatasnamakan diri kita, keluarga dan jamaah kita juga kan, Pak? Loh iya kan? Allahumma srif anna. Ya Allah palingkan dari kami azab jahannam, azab neraka jahanam.
Inna adzabakana goroma. Sesungguhnya azabnya sangat goroma. Goroma itu membinasakan lagi kekal. Ya, gitu. Paling tidak sampai situ doanya itu. Dibaca itu. Nah, inna saat mustaqor wa muqoma ini sifat dari apa? Neraka jahanam. Sungguhnya neraka jahanam itu sangat buruk. Mustaqoron sebagai tempat menetap, wa muqoman di tempat tinggal. Gitu. Ini doa ya, yang harus kita panjatkan, kita selipkan. Jadi yang belum jangan sampai tidak. Ini sifat soalnya. Pak, ini paham ya. Jadi yang jangan sampai tidak. Selipkan dalam doa-doa kita panjatkan sehabis sholat, antara azan, ketika qiyamul lail tadi. Ini. Dirangkai dengan tadi ayat 74. Apa tadi? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan pada kami min azwajin, pasangan-pasangan kami. Kalau yang doa kita sebagai suami berarti kita maksudnya minta supaya istri-istri kita. Kalau yang doa sebagai seorang istri maksudnya adalah supaya suami-suaminya. Azwaj itu pasangan-pasangan mananya. Ya. Anugerah pada pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatin, dan anak cucu kami. Anak, cucu, buyut dan seterusnya Pak, bawah. Ya, terus itu. Sebagai qurrata a'yun, anak cucu yang sedap dipandang mata. Maksudnya apa? Berarti yang solihah. Yang solihah, ya, yang banyak manfaatnya buat dirinya, keluarganya, kedua orang tuanya utamanya dan semuanya. Itu qurrata a'yun. Karena kalau nggak soleh pasti nggak qurrata a'yun kan Pak? Anak banyak salahnya. Ya bukan qurrata a'yun, bukan sedap dipandang mata, pasti nyebelin. Oh ya kan? Nyebelin. Ya nyebelin lah, ya nyebelin. Nah, kita minta yang qurrata a'yun, bukan yang nyebelin, yang sedap, sejuk, enak dilihat oleh mata. Nah, kira-kira kayak apa tuh, Pak? Nih, anak-anak nih. Kira-kira nih yang pernah dipraktekkan supaya orang tua itu seneng lihatnya kayak apa kira-kira? Ibadah nggak nyunggu di suruh-suruh tuh. Jadi nggak sholat itu nggak nunggu suruh-suruh, otomatis refleks begitu ada surah aja langsung siap dengan pakaian kemes, ya baju kokonya dengan pecinya dengan sarungnya, seneng tuh orang tua. Tapi ketika aja dikumandangkan masih main game, main catur, masih ngobrol, ya padahal orang tuanya udah nyuruh malah masih nggak berangkat, bukan qurrata a'yun itu mah, nyebelin. Ya. Ketika disuruh apapun dia siap sama orang tuanya. Bahkan apa? Ketika disuruh dia selesai nanya lagi, Pak apa lagi? Bu apa lagi? Itu anak yang solihah. Bukan malah nyuruh melulu. Ya, gitu. Jadi seperti itu anak yang solihah. Dia suruh sama orang tuanya bisa selesai nanya lagi apa lagi? Apalagi seperti itu. Jadi nyenengin jadinya Pak, nyenengin. Seneng nggak Pak kalau punya anak kayak gitu? Seneng nggak kalau punya anak kayak gitu? Ya banget, ya pastinya kan. Oh iya kan, seneng banget kan seperti itu. Kadang-kadang disuruh berangkat, tapi sambil banting pintu, jebret gitu kan. Nah itu termasuk yang ya tadi nggak qurrata a'yun itu, kalau dikatakan durhaka juga tuh Pak. Iya betul itu, karena memang dilarang ya untuk bersuara lebih keras ya atau bersikap kasar depan orang tua. Itu. Ini doa tadi ya. Itu. Ini ciri yang ketiga tadi. Padahal yang tadi termasuk ciri juga tadi itu ya, ciri juga. Karena semuanya 9 tadi kan. Nah kita nggak bahas, tapi yang terakhir di sini ayat ke 67 adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu. Yaitu orang-orang yang apabila dia belanja, nih bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para ikhwan semua, kalau belanja itu lam yusrifu, tidak israf. Apa israf? Tidak berlebihan. Artinya belanja itu sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Walam yaktu, dan juga tidak terlalu ngirit, nggak terlalu ngirit, ya. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah di antara itu qawama, sedang, ya sedang. Ini ajaran Islam luar biasa, Pak. Makanya kalau dulu ada istilah
nggak boleh apa? Besar pasak daripada tiang ya Pak. Besar pasak berarti yang maksudnya apa? Jangan sampai pakunya segede lengan, tiangnya segede jari gitu kan. Itu. Itu. Ya, pokoknya dalam skop yang paling kecil dalam rumah tangga sampai tadi ya dalam sebuah instansi dan bahkan instansi negara tetap ini acuan. Jadi nggak boleh kita belanja itu pertama israf ya. Israf itu berlebihan di luar kebutuhan. Nah, itu dilarang ya. Israf itu dilarang. Makanya penting ya bagaimana caranya Pak. Ibu ya kalau ke pasar diinventarisir dulu apa yang harus dibeli. Lihat yang mau dibeli itu apa saja, ditulis. Ini penting. Karena mau masak ini dan itu ya ini dan itu, ditulis itu. Tapi kalau nggak diinventarisir, main datang aja ke pasar, udah. Akhirnya siap yang apa? Dilihat pengen dibeli. Ya kan? Akhirnya apa? Tadi, karena berlebihan, ini barang-barang cenderung apa? Mubazir. Ya kan? Mubazir. Dan jika perlu lihat dulu ya apa yang belum ada ya gitu. Kadang-kadang belum lihat dulu apa yang nggak ada ya main blaksar saja kemudian akhirnya apa? Tadi. Ya, israf. Padahal rencananya Pak, Ibu tadi belinya ikan asin, kemudian bikin sambal gitu ya. Cukup dengan beli terong sebagai lalapan. Begitu ngelihat ada pete bagus-bagus akhirnya pincut ya, jadi kebeli. Lihat pete ada jengkol lagi, pengen juga dibeli lagi. Nah, itu. Padahal tadi rencananya kita hanya apa tadi? Ikan asin, lalap terong, ya sambal. Ya. Karena memang kita juga mampunya mungkin itu. Ukurannya memang tuh segitu. Jadi israf ya. Itu. Kemudian juga nggak boleh terlalu ngirit, Pak. Nggak boleh. Kalau kita memang ada, ya ada. Dan Allah juga suka ketika nikmatnya itu dinikmati. Allah tuh senang. Jadi jangan sampai Bu, bapaknya ngasih uang belanja cukup untuk makan 4 sehat dan 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Tapi setiap hari makannya pakai T5 terus ya. Tahu, tempe, tauco, toge, paling banter telur. Padahal mampu kebeli daging. Padahal mampu kebeli daging. Jadi ya tadi wajar tadi ya, artinya kalau kita ada ya tadi dengan adanya sebagai rasa syukur. Kalau nggak ada bisa. Nah, tapi tadi israf itu termasuk yang dilarang. Israf. Jadi Islam sampai yang mengatur masalah urusan belanja. Nah, itu. Makanya ada kan zaman Nabi seorang sahabat ngadu ke Nabi, merasa penghasilannya cukup banyak, tapi ekonominya masih susah aja. Masih susah aja. Kata Nabi, coba kamu nikah lagi. Adik suruh nikah lagi. Sulit rumusnya ya gitu. Sudah merasa penghasilannya banyak, ya kan? Penghasilannya banyak, tapi rumah tangga masih keteter, tahu nggak keteter, Pak? Kewalahan urusan belanja, urusan makan dan sebagainya, kebutuhan sehari-hari. Akhirnya karena Nabi nyariin, dia nikah lagi. Begitu nikah lagi, masih sama juga, ya masih berantakan. Tambah berantak, tambah belangsak. Ya, tambah belangsak. Nah, ngadu lagi ke Nabi. Sama nih, disuruh nikah lagi, Pak. Untuk istri yang ketiga. Ternyata begitu nikah lagi, ekonominya bagus. Rupanya istri yang ketiga tadi ngerti masalah finansial. Dia bisa mengatur, memanage keluar masuknya uang. Jadi nggak cuma bisanya ngabisin doang. Oh iya kan? Oh iya kan? Jadi bukan cuma tapi bisa mengatur, Pak, mengatur, memanage, gitu. Jadi tahu sumber-sumbernya itu berapa, kemudian pengeluaran berapa. Nah, ini jadi pentingnya apa? Ya manajemen juga tadi. Ya. Jadi supaya tidak israf ya. Jadi kalau belanja tidak terlalu israf, juga tidak terlalu pelit, nggak perlu ngirit. Tapi wakana baina dzalika qawama. Sedang, artinya sesuai dengan apa? Kemampuan tadi ya, seperti itu. Baik para ikhwan sekalian, kita langsung ke hadisnya ya, satu tuntasin.